Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, jumpa lagi. Jadi kita akan sharing soal yang paling viral dan yang paling banyak dibicarakan oleh orang, yaitu tentang the new normal dalam menyikapi COVID-19. Nanti kita akan bahas apa itu the new normal, lalu kemudian bagaimana cara yang terbaik bagi kita untuk mensikapi the new normal ini. Tapi saya ingin memulai dengan sebuah prolog begini teman-teman, bahwa dalam agama pun kita sebenarnya sudah ditunjukkan dan sudah diberitahu tentang ada yang namanya hakikat perilaku dan ada yang namanya wasilah perilaku. Apa itu hakikat perilaku? Hakikat perilaku ini adalah inti dari perkara atau perilaku yang dilakukan oleh manusia dan selama-lamanya tidak akan berubah. Contohnya, misalnya bahwa manusia itu perlu makan, begitu ya. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun, manusia itu pasti akan terus perlu makan. Manusia itu perlu minum. Dan ada yang namanya wasilah perilaku. Apa itu wasilah perilaku? Wasilah perilaku ini adalah cara atau perantara yang senantiasa akan berubah dan mengikuti setiap zaman. Dan modelnya juga akan senantiasa kontemporer, terus berubah. Contohnya, dulu orang kalau makan tidak pernah kenal tuh yang namanya pizza. Orang kalau makan ya makan nasi ditambah dengan ikan bakar atau ikan goreng misalnya, lalu kemudian cukup dengan sambar, udah selesai gitu ya. Tapi semenjak proses globalisasi, orang Indonesia pun sudah mulai kenal. Ada yang namanya makanan pizza, ada yang namanya KFC, terus kemudian ada misalnya makanan-makanan seperti udon yang dari Jepang dan segala macam. Maka kebiasaan orang pun mulai berubah kembali gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan wasilah perilaku, bahwa ada kegiatan-kegiatan pengiring yang mengikuti hakikat perilaku ini tadi. Dari dulu sampai sekarang, yang namanya maling itu tetap maling gitu ya. Tapi cara maling dulu dengan sekarang itu beda. Dulu kalau maling itu kalau mau mencuri ya offline gitu. Tapi kalau sekarang itu bisa online gitu ya. Ada yang malingnya itu lewat WhatsApp gitu kan, modus, terus kemudian ada yang lewat pesan atau teks gitu ya. Ada yang pakai telepon, coba-coba menipu dan segala macam. Nah, ini yang disebut sebagai wasilah tadi. Dari ya dulu orang kalau pengen minum ya minum saja gitu ya. Dulu kalau kita minum ya kita kenal cuman ada air putih, ada teh, ada kopi gitu ya. Tapi belakang-belakangan kita mulai kenal lagi ada jus, lalu kemudian ada sari buah dan sebagainya, ada minuman kaleng dan sebagainya. Ini yang disebut sebagai wasilah perilaku. Nah, dulu misalnya kita kalau pengen berhubungan dengan seseorang, kita pengen berkomunikasi seseorang, maka yang kita lakukan adalah bersilaturahim secara langsung atau direct silaturahim, langsung ke rumahnya, langsung pergi face to face, menyampaikan salam, menyampaikan bertanya apa kabar, lalu kemudian mengutarakan maksud dan lain sebagainya. Tapi sekarang perilaku silaturahim ini juga demikian banyak ragamnya. Dulu kita mengenal hanya lewat telepon genggam yang isinya instrumennya itu cuma ada pesan, lalu kemudian ada telepon. Maka kita memanfaatkannya dengan pesan dan dengan telepon. Berkembangnya zaman, kemudian berubah lagi, ada menggunakan Facebook. Mulailah silaturahim dilakukan melalui Facebook. Setelah Facebook muncul lagi ada yang namanya Twitter gitu ya. Dikemaslah pesan ini menjadi lebih padat karena Twitter hanya memiliki 120 karakter, sehingga orang yang biasanya kalau nulis di Facebook panjang lebar, kemudian disampaikanlah dibentuklah proses kreativitas sehingga pesannya padat, singkat, tapi maksudnya tersampaikan dengan jelas. Get the point to across gitu ya. Tetap nyampe pesannya itu dengan 120 karakter. Begitu Twitter muncul lagi ada yang namanya Instagram, di mana orang bisa menyampaikan pesan lewat gambar, lewat video pendek sekitar 1 menit gitu ya. Kemudian sekarang Instagram juga sudah pakai IGTV sehingga kita bisa menyiarkan pesan kita, video message kita itu dengan lebih panjang gitu ya. Begitu Instagram sudah mulai rame-rame, muncul kembali YouTube, di mana setiap orang hari ini sudah belajar menjadi broadcaster, memproduksi sebuah video, lalu kemudian mereka juga belajar tentang live streaming, menyampaikan pesan dan menyampaikan videonya secara langsung tanpa edit gitu ya, tanpa melalui mekanisme studio editing gitu ya, tapi langsung aja bercengkrama dengan viewer atau dengan penyimak online-nya gitu ya. Nah, ini artinya bahwa the new normal itu adalah sesuatu yang saya pahami sebagai hal yang memang wajar terjadi dan akan terus terjadi sampai kapanpun.
COVID ini hanya mempercepat kita dalam beradaptasi, sehingga yang kemudian kita dalam beradaptasi tadi itu lebih santai, lalu dengan adanya COVID kita beradaptasinya lebih cepat dan lebih ekstrim. Jadi teman-teman tetap positif dan the new normal adalah normal.